Halo everybody, kali ini kita akan dengerin obrolan-obrolan santai yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menginspirasi dan memotivasi kalian semua. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rama, saya mahasiswa semester 6 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Musamus. Kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya Eka. Eka, silahkan sapa pendengar terlebih dahulu. Halo guys, nama saya Eka Yulita Meherunisa, mahasiswa dari Universitas Musamus semester 6 jurusan Pendidikan Matematika. Jadi untuk beberapa menit ke depan kalian akan ditemani dengan kita berdua. Ya, kali ini saya mengajukan kamu ngobrolin tentang seputaran pembelajaran matematika. Sebelumnya saya mau bertanya, sejauh ini apa sih yang kamu ketahui tentang pembelajaran matematika di sekolah? Apakah pembelajaran matematika itu membosankan kah, atau dia ribet kah, atau susah kah, atau gimana sih menurut kamu sebenarnya itu matematika? Kalau menurut aku sih ya, kalau ditanya tentang ribet, susah, rumit atau gimana sih, gimana ya? Kalau udah ngerasain yang kayak gitu, ya itu kembali ke pribadi masing-masing sih. Nah, kalau misalnya pertanyaannya bagaimana pembelajaran matematika itu sebenarnya, kalau pertanyaannya bagaimana pembelajaran itu sebenarnya luas sih ya. Karena matematika itu bisa dibilang ilmu yang tidak bisa hanya sekedar dilihat, ditonton aja, tapi matematika itu bagaimana kita tuh bisa mencakar, kita bisa mencoba gitu. Jadi cuman apa ya, bukan cuman kita lihat orang, kita nonton orang kayak gitu. Karena memang matematika itu ilmu yang abstrak gitu Kak, menurut saya. Ya, saya juga sependapat sih dengan kamu. Sebenarnya matematika itu harusnya seperti itu. Saya pribadi juga seperti itu. Sebenarnya misalnya nih, ada guru yang menjelaskan saya atau teman kelas yang menjelaskan saya tentang sebuah materi yang sebelum saya pahami. Kemudian setelah menjelaskannya, saya nggak mencoba sendiri, nggak berusaha sendiri, nggak mencakar-cakar di buku atau di kertas, ya saya nggak bisa mendapatkan apa yang diajarkan kepada saya seperti itu. Nah, jadi kayak abstrak gitu, Ya, kayak seperti ya itu. apa sih sebenarnya tuh? Sebenarnya dia itu ilmu pasti, tapi kalau misalnya kita nggak mencoba untuk berusaha sendiri, ya kan seperti itu gitu. Bener nggak sih, kayaknya sebagian besar orang itu kayak males banget gitu kalau udah dengar kata matematika. Yaitu menurut saya juga benar sih. Nah, jadi itu ada salah satu faktor penyebab kenapa sih mereka itu nggak suka terhadap pembelajaran matematika, mereka cepat bosan terhadap pembelajaran matematika. Apa sih penyebabnya? Kamu tahu nggak apa penyebabnya? Enggak, kenapa? Jadi itu gini, salah satu faktor penyebab mereka cepat bosan terhadap pembelajaran matematika itu adalah siswa itu belum bisa merasa nyaman terhadap pembelajaran itu sendiri. Mereka belum bisa merasa nyaman terhadap pembelajaran matematika. Jadi seperti itu. Nah, kenapa mereka bisa nggak nyaman? Itu karena salah satu faktor penyebabnya mungkin bisa dari guru mereka. Kenapa saya bilang guru? Karena guru itu memiliki peran yang sangat penting di dalam kelas mereka, di depan kelas mereka, untuk memberikan mentransfer sebuah ilmu pengetahuan kepada siswanya. Secanggih apapun teknologi yang sudah ada di dunia ini, kalau misalnya guru tidak berada di dalam kelas, tidak berada di depan kelas untuk menjelaskan materi yang mau dibawakan, ya saya jamin siswa itu tidak bisa belajar maksimal 100%. Seperti itu. Iya sih, apa yang kamu bilang itu udah benar menurutku, karena bagaimanapun juga dalam sebuah proses pembelajaran itu guru memiliki peran penting dalam sebuah pembelajaran, apalagi dalam pembelajaran matematika. Tapi menurutku juga belum tentu guru yang ada di dalam kelas itu dia bisa berhasil membuat bagaimana siswanya itu bisa nyaman dengan pembelajaran matematika. Mungkin walaupun dia sudah ada di dalam kelas, tapi anaknya itu merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena guru itu memiliki cara penyampaian yang mungkin belum tepat sama siswanya, sehingga siswa tuh masih kayak belum nangkap, masih belum ini apa sih, kayak gitu. Itu sih menurut aku. Dalam pembelajaran, hal konseptual tadi biasa kita sebut dengan CTL atau Conceptual Teaching and Learning. Berdasarkan penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh teman-teman kita yang berada di Sulawesi Tengah, Di Universitas Palu, ya, yang namanya Universitas Al-Khairat. Dia mengatakan bahwa hasil penelitiannya itu, dia mengatakan bahwa kalau kita mengkaitkan sebuah pembelajaran matematika, terutama matematika ini dalam kehidupan sehari-hari kita,
justru siswa itu akan bisa meresapi apa sih itu gunanya matematika dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Dan di dalam penelitian ini sudah terbukti bahwa kalau kita mengkaitkan pembelajaran kita dengan kehidupan sehari-hari kita bisa meningkatkan prestasi belajar siswanya yang tadinya mungkin di bawah rata-rata bisa naik di atas rata-rata karena kita bisa mengkaitkan sebuah pembelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi matematika ini bisa berguna untuk mereka kalau misalnya mereka sudah pulang dari sekolah bisa menerapkan pembelajaran tadi di lingkungan sekitar mereka seperti itu. Iya sih, emang matematika itu kan apa ya, ratunya segala ilmu gitu. Memang dia punya peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya banyak orang yang nggak tahu gitu. Mungkin mereka belajar matematika cuma untuk 1+1=2 untuk ngitung-ngitung doang, tapi mereka tuh nggak sadar bahwa matematika itu emang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kali ini kita akan menampilkan sebuah cuplikan singkat tentang video pembelajaran matematika. Saya harap teman-teman bisa menonton, kemudian bisa mengambil pelajaran dari video tersebut. Silahkan ditonton. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Variety. Halo adik-adik, di video ini Kak Vale akan membahas tentang materi statistika kelas 8 ya. Jadi di statistika kelas 8 ini kita akan membahas pertama mengenai penyajian data, terus yang kedua tentang perhitungan datanya nanti. Jadi ada mean, median, modus, jangkauan, kuartil ya. Jangkauan interkuartil itu kita akan belajar. Nah, sama yang terakhir peluang. Jadi peluang juga masuk ke sini, tapi nanti Kak Vale akan buatkan video terpisah ya, nggak sama yang ini. Nah, untuk penyajian data, Kak Vale nggak bahas di video ini, tapi Kak Vale bahas di video statistika kelas 7. Kak Vale udah sertakan linknya di description box untuk kalian lihat ya. Sekarang kita akan langsung masuk aja, mulai membahas tentang mean, median, modus itu apa, kuartil itu apa, terus jangkauan interkuartil, jangkauan semi interkuartil ya. Itu mean itu berarti adalah rata-rata ya. Bisa dituliskan juga dengan simbol seperti ini. Ini dibacanya adalah X bar. Jadi mean itu atau rata-rata itu adalah jumlah seluruh data dibagi jumlah frekuensi. Ini maksudnya adalah jumlah seluruh data ya. Jadi data pertama sampai data ke M, entah data banyak datanya itu dibagi sama jumlah frekuensinya, datanya ada berapa. Nah, untuk median udah pernah kalian pelajari di MapQuest kan, sebetulnya tinggal ngurutin dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar, terus lihat tengah-tengahnya di mana kan. Nah, tapi kalau misalnya datanya banyak sekali gitu, kita bisa menggunakan ini. Untuk data yang ganjil, berarti gini, misalnya Kak Vale punya datanya ada 7 nih ya. Kita tambahin 1 nih, berarti datanya karena ini ganjil, kita tambah 1 jadi 8. Terus kita bagi 2 jadi berapa? Jadi 4 kan? Nah, mediannya itu adalah datum yang keempat. Sedangkan untuk data yang genap, berarti misalnya Kak Vale punya datanya 8. Kalau dibagi 2 jadi berapa? Jadi 4, ya kan? Median itu berarti datum yang keempat ditambah dengan datum yang kelima jadi berapa? Terus dibagi 2. Ya, nanti kita akan bahas contoh soalnya supaya kalian lebih ngerti lagi. Terus modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, untuk kuartil itu berarti artinya kita akan mencari Q1, Q2, Q3. Kuartil itu membagi data jadi 4 bagian ya. Q1 itu biasa disebut dengan kuartil. Kita baca dulu soalnya. Diketahui data sebagai berikut. Ini yang A ada 5, 6 bla 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 bla, yang B 1, 2, 5 bla 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 bla. Kita diminta untuk menentukan mean, median, modus dan kuartil dari data yang A ya. Terus diminta untuk menentukan kuartil, jangkauan interkuartil, jangkauan semi interkuartil dari yang B. Oke, sekarang kita kerjakan dulu aja yang A nih. Kita diminta untuk mencari mean-nya atau rata-ratanya ya. Rata-ratanya kan berarti kita tinggal jumlahkan semuanya, terus kita bagi sama jumlah frekuensinya ya. Kita lihat dulu dari angka yang paling kecil ya. Ini ada 2. 2-nya ada berapa itu? 2-nya ada 2 kan? Berarti langsung aja kita tulis 2 kali 2 ditambah 3 dikali 3 ya, 3 kan ini 1, 2, 3 ditambah 5 dikali 1, 2, 3 ditambah 6 dikali 6 cuma 1 ditambah 7 juga cuma 1 ditambah 8. Terus kita bagi sama total frekuensinya. Jumlahnya ada berapa ini? Kita lihat frekuensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dibagi sama 11 ya. Lanjut di sini aja. 2 kali 2 4 ditambah 3 kali 3 9 ditambah 5 kali 3 15 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 dibagi 11 jadi 49. Jadi 49 per 11 ya. Pas 9 bagi 11 jadi 4. Nah, kalau dalam video pembelajaran yang tadi, kalau kita mau ambil contoh konstektualnya itu kira-kira gimana ya? Gini, tadi videonya itu kan tentang mean, median, modus. Ya. Kalau kita mau kaitkan dalam kehidupan sehari-hari tentang contoh real dalam kelas aja,
Misalnya gini, dalam satu kelas itu terdapat 25 siswa. 4 siswa mendapat nilai 70, 2 siswa mendapat nilai 60, 9 siswa mendapat nilai 95, tadi itu sudah berapa? Terus 5 siswa mendapat nilai 65 dan 5 siswa lagi dapat nilai 80 misalnya. Nah, dari data yang sudah saya sebutkan tadi itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa dari 25 siswa terdapat 9 siswa yang mendapat nilai 95. Dengan kata lain, 25 dari 25 siswa yang mendapat nilai 95 itu kan ada 9 orang, itu kan data terbanyak, jumlah siswa terbanyak. Berarti itu kita bisa katakan modus dalam data tersebut. Seperti itu sih Kak, kalau misalnya kita mau kaitkan dalam contoh realnya gitu kalau di dalam kelas. Jadi dari video yang sudah kita tampilkan tadi itu, kita bukan menyalahkan si mbak-mbaknya itu menjelaskan materi itu. Hanya saja kita di sini memberikan sebuah pengembangan atau memberikan sebuah solusi untuk para pengajar-pengajar atau mungkin calon-calon guru muda untuk bisa mengaitkan ilmu-ilmu itu, materi-materi itu dalam kehidupan sehari-hari agar siswa-siswa itu bisa lebih paham dengan cepat seperti itu. Nah, dari obrolan kita tadi itu kesimpulannya apa? Kalau dari saya sendiri, kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya matematika itu tidaklah rumit, tidaklah susah, tidaklah sulit gitu. Tapi apa? Matematika itu butuh dicoba. Kita butuh berusaha supaya kita bisa memahami materi matematika tersebut. Nah, kalau untuk pengajar sendiri, guru sendiri itu sebagai guru kita harus bisa membuat rasa nyaman kepada siswa kita supaya mereka tidak cepat bosan berada di dalam kelas, apalagi mereka belajar matematika gitu. Nah, kemudian guru pun yang tadi kita sudah katakan bahwa mereka bisa menggunakan contoh konstekstual supaya siswa itu bisa memahami lebih cepat, bisa meresapi apa sih yang kita ajarkan dalam kelas terkait dengan materi matematika itu. Iya sih emang, jadi intinya itu kontekstual ya. Kontekstual itu emang punya powerful sendiri untuk meningkatkan antusias semangat belajar siswa sehingga mereka mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tuh tentang penelitian pengembangan. Nah, di sini kita bisa mengembangkan video pembelajaran yang tadi yang sudah kita tampilkan sebelumnya. Kita bisa kembangkan dengan apa yang kita sudah sampaikan sebelumnya, yaitu kita bisa menambahkan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari kita terkait dengan materi yang sudah kita ajarkan nantinya. Oke, di sini kita tadi sudah banyak ngobrolin tentang seputaran pembelajaran matematika. Kita juga sudah menonton video pembelajaran yang sekiranya kita bisa kembangkan menjadi sebuah pembelajaran yang menyenangkan, yang tidak cepat bosan, yang bisa cepat membuat siswa itu memahami materi yang kita sampaikan. Kemudian pada kesempatan kali ini semoga apa yang kita sudah sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, bisa menginspirasi, bisa memotivasi untuk guru-guru yang akan terjun ke lapangan gitu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. See you, bye bye.